Iya. Oke sobat semua, dan setelah kita membuat database-nya, teman-teman, nanti tampilannya kira-kira akan seperti ini ya, teman-teman. Di sini untuk tabel-tabelnya sendiri ya. Di sini ya, nah ini teman-teman. Ini untuk tabel usernya, dan untuk nama database-nya di sini sudah saya kasih nama dengan nama penilaian ya di sini ya. Oke. Untuk tutorialnya simak terus. Yups. Dan di pertemuan kali ini saya akan bahas ya teman-teman, yaitu aplikasi penilaian dosen atau kinerja dosen, teman-teman, berbasis website ya. Ini sangat websitenya masih sangat sederhana, mungkin bisa dibuat tugas bagi teman-teman semua atau pembelajaran seperti itu ya. Oke, untuk cara instalasi, setting-setting codingan dan yang lainnya silahkan simak terus agar teman-teman semua tidak gagal paham. Bagi teman-teman semua yang baru berkunjung, jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, kalau sudah, let's go. Baik teman-teman, pertama-tama nanti jika teman-teman sudah mendownload file codingannya ya, nanti teman-teman silahkan simpan si folder project codingannya, yaitu di local C, biasanya di mana teman-teman menginstalkan examnya. Itu bebas baik di local C ataupun local D. Yang penting teman-teman menginstalnya di mana ya. Yang penting teman-teman menyimpannya juga di folder exam pp ya. Ini masuk ke exam, lalu masuk ke ht.cs, dan teman-teman simpan di sini ya folder codingannya di ht.cs. Di sini saya kasih nama dengan nama aplikasi penilaian, teman-teman. Nah, ini penilaian dosen ya. Oke, setelah teman-teman simpan si folder project codingannya, langkah selanjutnya kita akan coba buka terlebih dahulu menggunakan text editor ya, teman-teman. Oke, kita buka. Di sini saya menggunakan Sublime ya, teman-teman. Kita buka saja. Nah, dan di sini teman-teman nanti bisa open folder ya. Nah, dan ini untuk file codingannya kira-kira seperti ini. Ini masih sangat sederhana, teman-teman. Ya, di sini untuk penilaian dosen, di sini untuk foldernya, dan di dalam penilaian dosen di sini ada aset ya, seperti biasa page template. Ini template bawaan dari si ininya ya, teman-teman, si bootstrapnya. Terus juga ke bawahnya juga di sini untuk menu user, di sini untuk vertikalnya ada juga di sini file admin, index, koneksi, logout ya, penilaian dan user ya. Oke, yang paling penting di sini mungkin saya tidak akan jelaskan file per file atau function ya, teman-teman. Oke, sorry teman-teman, saya belum minum ya. Oke, jadi di sini saya tidak akan jelaskan lebih detail dari cara pembuatan function per function ataupun file per file ya. Cuman di sini saya akan reviewnya saja untuk file-filenya sendiri. Cuman di sini teman-teman harus perhatikan agar teman-teman semua tidak gagal paham ya. Oke, yang paling penting di sini adalah teman-teman masuk ke folder koneksi ya, teman-teman. Nah, di sini di folder koneksi di sini teman-teman harus setting dengan satu catatan. Di sini kita menggunakan PHP 7 ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus menginstalkan nantinya exam pp-nya yang support PHP 7 ya. Kalau teman-teman menginstalkan exam pp yang support PHP 5, jadi teman-teman harus mengubah untuk si functionnya ini, teman-teman, dari MySQL menjadi MySQL ya. Terus dolar-dolarnya juga teman-teman hilangkan, dan itu harus dirubah semuanya. Tapi kalau saya sarankan teman-teman langsung saja instalkan exam pp yang support PHP 7. Oke, paham ya? Next. Di sini untuk localhostnya, teman-teman, kita menggunakan localhost, dan untuk rootnya di sini teman-teman samakan ya, kita kasih root ya, defaultkan saja, dan passwordnya kosongkan ya. Dan untuk nama database-nya di sini teman-teman bebas nanti kasih nama dengan database apa namanya, itu terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan dengan nama penilaian ya. Jika teman-teman di settingan ini berbeda ya, di settingan ininya berbeda, misalkan localhost, root dan lain sebagainya, teman-teman samakan seperti ini ya. Untuk tiga apa di sini, tiga functionnya di sini untuk host, username dan passwordnya teman-teman samakan. Kecuali teman-teman di sini untuk db-nya ya, untuk db name-nya. Oke, paham ya?
Next, mungkin itu saja ya teman-teman. Ini hal yang paling penting. Ini gunanya nanti ketika kita mau mengcompile ataupun mau memanggil si project codingan ini dari web browser ya. Oke, dan satu catatan untuk DBNM ini harus diperhatikan atau diingat supaya nanti kita ketika membuat database di XMPP kita harus sama untuk nama databasenya. Kalau tidak sama nanti akan terjadi error ataupun tidak akan connect ya. Oke, next, langsung saja teman-teman lah ya. Pertama-tama hidupkan dulu XMPP-nya di sini ya. Kita akan membuat database terlebih dahulu. Teman-teman hidupkan Apache dan MySQL-nya saja ya. Langsung selanjutnya setelah teman-teman menghidupkan, nah ini ya, setelah teman-teman menghidupkan ini Apache dan MySQL-nya dan Apache dan MySQL-nya ini sudah running. Langkah selanjutnya kita akan menuju ke browser. Silahkan teman-teman buka di browsernya, teman. Ya, di sini. Oke guys, di sini teman-teman tinggal ketikkan saja localhost php myadmin ya. Oke, /php myadmin. Ini, lalu teman-teman klik enter. Oke gengs, dan kita sudah dibawa ke halaman php myadmin ya di sini. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat database ya. Mungkin teman-teman yang sering atau subscriber yang sudah lama, mungkin kalau sudah sering nonton konten-konten saya di sini, mungkin teman-teman tidak akan kesulitan ya. Tapi mungkin bagi yang pemula atau baru yang berkunjung di channel ini, teman-teman harus perhatikan ya di sini untuk cara membuat databasenya biar nantinya tidak terjadi error ataupun nantinya supaya si databasenya terkoneksi. Oke, langsung saja kita akan buat database baru. Di sini kita klik saja. Dan langkah selanjutnya di sini kita kasih nama untuk nama databasenya sendiri yaitu penilaian ya, karena tadi kita settingnya dengan penilaian. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Penilaian ini harus sama dengan nama database yang kita setting di codingannya ya. Oke, dan langkah selanjutnya jika setelah seperti ini teman-teman tinggal klik buat ya, tunggu beberapa saat, dan jika teman-teman sudah membuat nama databasenya, lalu teman-teman impor si file databasenya ya, klik saja impor. Lalu teman-teman cari di mana file teman-teman yang tadi simpan. Misalkan di sini saya di local C ya, lalu masuk ke exam, langsung masuk ke sini ke ht.cs dan cari di sini folder codingannya yaitu penilaian dosen. Nah ini teman-teman ya, nah ini penilaian dosen kita cari, dan untuk databasenya sudah saya satu folderkan di sini dengan nama penilaian.sql. Teman-teman tinggal klik saja lalu klik open. Oke, paham ya? Karena di sini saya sudah membuatnya, maka saya tidak akan membuatnya lagi. Dan kita akan coba buka teman-teman dari databasenya sendiri. Kita klik saja. Nah, ini untuk tabel-tabelnya di sini ya, ada tabel dosen, tabel hasil, log, dan pertanyaan dan user ya. Ini masih sangat sederhana dan ini nantinya bisa teman-teman kembangkan lagi. Ini hanya sebagai penilaian atau kontribusi penilaian dosen seperti itu ya. Dan di folder user teman-teman di sini ya, ini tak kalah penting nanti untuk login ke dashboardnya, teman-teman harus perhatikan di sini. Nah, di sini ya, ini untuk tabelnya di sini ID, name, periode, terus juga password, kelas, status, level, delete ya. Teman-teman nanti bisa mengubahnya di sini atau menginputkan nanti di websitenya. Untuk untuk login ke dashboardnya nanti teman-teman atau ke websitenya ya, atau teman-teman misalkan mau merubah NIM-nya dan passwordnya, teman-teman tinggal ubah saja di sini ya. Nah, di sini teman-teman ya, untuk NIM-nya teman-teman tinggal setting sesuai kebutuhan ya yang teman-teman inginkan. Dan untuk passwordnya sendiri di sini, nah ini teman-teman tinggal rubah saja untuk passwordnya sendiri ya, karena di sini kita menggunakan NIM, contohnya misalkan ini NIM-nya dan ini juga NIM. Seperti itu ya, paham ya? Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengcompile setelah kita membuat databasenya ya. Tadi kita sudah men-setting codingannya, terus juga kita telah membuat databasenya dengan nama yang sesuai dengan yang ada di file codingan. Oke, caranya kita untuk memanggil tinggal new tab baru saja. Lalu di sini teman-teman ketikkan saja localhost ya. Karena kita tadi menggunakan lokal ya di sini. Jadi kita ketikkan saja localhost lalu / nama folder project codingan.
Coba apa tadi, masih ingat nama folder project codingannya yaitu penilaian dosen. Oke, jika teman-teman tidak ingin keliru, saya akan buka terlebih dahulu. Nah, ini untuk nama folder project codingan, dan ini sesuai dengan apa yang ada di examnya. Kita masuk ke lokal C, lalu masuk ke exam, lalu masuk ke ht2cs, dan di sini yaitu dengan nama ini penilaian dosen, sama ya. Jadi kita akan panggil si nama ini namanya harus sama ya. Kita kembali lagi ke browsernya, dan di sini teman-teman tinggal ketikkan saja penilaian. Oke. Oke ya, penilaian dosen ya, seperti ini. Lalu kita klik enter saja, dan kita akan diarahkan ke form login ya, teman-teman. Untuk loginnya sendiri, teman-teman ya, apa sih username dan passwordnya? Di sini kita menggunakan name dan passwordnya name, menggunakan angka ya, yang tadi yang ini. Nah, ini teman-teman ya. Ini untuk ID kita akan back ya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke tabel user. Nah, di sini ada beberapa tabel atau beberapa tabel user yang sudah diinputkan, teman-teman. Misalkan kita akan masuk dengan teknik elektro ya. Ini sebagai contoh. Kita klik saja ini untuk name-nya, ini untuk name-nya, dan ini untuk passwordnya. Kita klik saja, lalu kita copy saja ya, biar mempermudah, atau kecuali kalau teman-teman mengingatnya ya. Oke, lalu kita pastekan saja di sini, dan untuk passwordnya kita tab saja, lalu kita kopikan lagi dan kita login. Dan ya, kita sudah masuk ke dashboard adminnya. Nah, inilah teman-teman untuk penilaian dosen ya. Ini sangat sederhana sekali. Ini sebagai kuesioner ya, teman-teman. Oke, di sini untuk pertanyaannya ini, dan untuk jawabannya. Pilih dosen. Nah, di sini teman-teman nanti bisa pilih dosen, siapa dosennya ya, sesuai dosen teman-teman yang ada di kampus teman-teman, misalkan seperti itu ya. Terus di sini metode pembelajaran. Oke, kita berikan penilaian baik, di sini sangat baik, cukup, kurang baik, atau kurang sangat kurang baik ya, berarti jelek poinnya seperti itu. Oke, next di sini misalkan kita pilih baik saja ya. Terus juga di sini apakah dosen datang tepat waktu? Oke, kita klik di sini. Baik, misalkan kita kasih cukup saja karena dosennya suka telat misalkan ya. Terus di sini ada karyawan mampu menanggapi keluhan wajib pajak. Oke, kita kasih di sini misalkan baik ya. Terus juga di sini karyawan berada di tempat saat dibutuhkan wajib pajak ya. Kita klik, lalu di sini kita klik kurang baik misalkan. Di sini lalu kita next. Pengetahuan dan kecakapan karyawan dalam menjalankan tugas misalkan sangat buruk ya, ini sebagai contoh saja misalkan ya. Ini harus jujur, misalkan harus jujur ya, seperti itu ya, gak apa-apa. Sangat kurang buruk, sangat kurang baik gitu ya. Oke, next di sini ketelitian karyawan dalam menjalankan tugas. Oke, kita klik misalkan sangat baik. Terus juga di sini pelayanan tidak membedakan status sosial wajib pajak ya, misalkan. Kenapa ini wajib pajak? Nanti teman-teman bisa setting ya. Ini pelajar ataupun yang di kampus ya. Ini sebagai contoh saja. Terus kita klik di sini kurang baik. Terus di sini kebersihan dan kenyamanan kantor ya. Oke, kita klik, lalu kita klik cukup. Oke. Nah, selanjutnya sistem antrian yang teratur tanpa membedakan status tiap nasabah. Ini sebenarnya buat ini ya teman-teman, belum saya setting. Tadinya ini buat penilaian yang ada di kantor ya, tapi ini untuk konteksnya sebenarnya masih sama untuk penilaian dosen, cuman tinggal teman-teman ganti saja untuk kalimatnya, narasinya ini ya. Ini nasabah, teman-teman sesuaikan apa saja dengan dengan apa yang ada di campus ya, karena ya campus ya teman-teman. Karena anak zaman milenial gitu ya, Coca-Cola ditulisnya Coca-Cola seperti itu ya. Oke, next ya, itu intermezzo. Di sini kita pilih misalkan baik, dan di sini jasa yang diberikan kepada karyawan ya, kita berikan misalkan cukup. Nah, selanjutnya di sini pilih dosen ya. Dosennya tinggal pilih, misalkan di sini saya kasih nama Bayu Tutor ya dosennya. Lalu teman-teman tinggal klik simpan penilaian.
Oke, mantap ya teman-teman, dan penilaian kuesionernya sudah beres. Nah, dengan adanya website ini, jadi kita akan dipermudah. Biasanya teman-teman atau yang biasa rumrah itu yang masih manual, walaupun bukan manual, walaupun sudah online tapi belum di-upgrade, biasanya menggunakan Google Form ya. Itu gratis, tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan website ya. Ini bisa dijadikan hanya satu fitur atau satu menu di website, misalkan si AK dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke ya, mantap teman-teman. Dan di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang warna merah di bawah, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like, komen, share juga ke teman-teman yang lainnya. Ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya.